Hai semua, kita buat masakan sederhana yuk. Nah, untuk bahannya, ini aku menggunakan 3 buah tahu, aku potong dadu-dadu seperti ini. Kemudian tahunya kita akan goreng. Nah, ini tahunya kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Nah, ini kita balik-balik tahunya. Nah, kira-kira tahunya seperti ini kita angkat ya. Kemudian kita tiriskan. Kemudian di sini aku siapkan tempe sebanyak setengah papan ya. Aku beli 3 ribuan. Nah, ini kita goreng juga sampai berwarna kecoklatan. Nah, ini sambil kita aduk-aduk biar matangnya merata. Nah, setelah matangnya merata, ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan ulek bumbunya ya. Di sini aku menggunakan 1 sendok makan ketumbar. Kita ulek sampai halus. Nah, jika kalian gak mau ulekan, kalian bisa blender ya teman. Tapi karena aku ini buatnya sedikit, jadi kita ulek aja ya. Kemudian di sini bumbu-bumbunya aku pakai setengah ruas kunyit, 2 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 7 sampai 8 siung bawang merah. Kemudian di sini aku pakai cabai besar 1 buah dan 8 buah cabai keriting ya. Nah, ini kita ulek sampai hancur. Nah, kalian percaya atau enggak, bumbu yang diulek itu sebenarnya lebih enak loh dibanding di blender. Cuma kalau kita buat banyak, sebaiknya kita blender aja ya teman. Nah, kira-kira tekstur bumbunya seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini aku ambil 1 batang serai. Nah, ini kita geprek-geprek aja seperti ini ya teman. Kemudian kita panaskan minyak untuk menumis. Lalu bumbu yang kita haluskan tadi kita tumis sampai benar-benar matang. Tidak lupa kita masukkan serai, daun salam. Nah, jika kalian mempunyai daun jeruk boleh dimasukkan juga ya teman. Nah, ini kita masak sampai bumbunya benar-benar matang dan wangi. Kemudian di sini aku tambahin air sedikit ya. Aku tuang air di ulekannya tadi, lalu aku pakai ya airnya. Nah, jika bumbunya udah mulai tanak, kita masukkan tahu tempenya, lalu kita aduk agar bumbu dan tahu tempenya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini aku tambahkan santan kira-kira 400 ml ya teman. Kemudian kalau kuahnya dianggap kurang, kalian bisa tambahin air ya. Nah, di sini aku tambahin juga air sebanyak 200 ml. Kemudian kita masak si kari tahu tempenya ini hingga mendidih ya teman. Selanjutnya di sini aku menggunakan 1 sendok gula pasir, setengah sendok kaldu bubuk dan setengah sendok garam. Aku tuang semuanya di kari tahu tempenya. Kalian koreksi rasa ya, jika masih kurang kalian boleh tambahkan. Selanjutnya di sini aku tambahin lagi santan kental sebanyak 65 ml. Nah, ini kita masak hingga mendidih ya. Kemudian aku tambahin daun bawang, ini opsional ya teman. Jika kalian gak suka boleh di skip. Nah, kari tahu tempenya ini udah matang, kita matikan kompornya lalu kita sajikan. Nah, kari tahu tempe ini simple banget cara buatnya dan ekonomis. Anak aku suka banget.
Ini kalian wajib coba di rumah ya. Nah, di sini aku tuangin kaldu karinya. Kemudian aku kasih juga irisan cabai. Ini opsional ya teman. Jika kalian gak suka boleh di skip. Tidak lupa aku beri bawang goreng. Nah, ini siap untuk kalian sajikan di rumah. Nah, untuk resep kedua, kita buat perkedel jagung yuk. Pertamanya, tentunya di sini aku menggunakan jagung manis. Di sini aku menggunakan 2 buah ya. Kemudian aku akan belah seperti ini. Sama di jagung yang satunya lagi aku akan belah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini aku akan sisir jagungnya. Nah, jika kalian punya alat penyisir jagung, kalian bisa gunakan ya, teman. Nah, ini kita lakukan sampai semua jagungnya habis ya, teman. Kemudian setelah selesai kita sisihkan ke wadah yang agak besar ya, seperti ini. Kemudian di sini aku menggunakan 2 batang daun bawang. Kita cacah kasar seperti ini ya teman. Nah, jika kalian nggak mempunyai daun bawang, kalian bisa ganti dengan daun seledri. Selanjutnya di sini juga aku mempunyai cabai besar. Aku akan potong-potong cacah kasar seperti ini juga ya. Jika kalian ingin lebih pedas, kalian bisa ganti dengan cabai rawit ya teman. Kemudian untuk tepungnya, di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Kaldu bubuk, garam, dan gula pasir. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini aku menggunakan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. 300 ml air, tapi kalian wajib masukkan bertahap ya teman, agar ini teksturnya nggak terlalu encer dan nggak terlalu padat ya. Nah, ini aku masih sisain air, jadi aku cuma pakai 250 ml air ya teman. Nah, kemudian ini kita tuang ke atas jagung. Oh iya, perbandingan tepung terigu dan tepung berasnya yaitu 3:1 ya teman. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Di sini aku nggak menggunakan bawang merah, bawang putih. Jika kalian ingin, kalian bisa tumbuk halus ya, baru kalian masukkan ke adonan jagungnya. Kemudian di sini aku panasin minyak, lalu kita masukkan jagung yang sudah kita buat tadi. Pastikan ini jagungnya kalian pipihkan, jangan ditumpuk ya. Nah, untuk menandakan kalau perkedel jagung ini jadi atau akan crunchy, dia itu akan mengapung sendirinya seperti ini ya teman. Dan ini pastinya nggak menyerap minyak banget. Nah, ini kita biarkan sampai golden brown, baru kita balik lagi. Nah, kira-kira seperti ini kita akan balik sekali lagi ya teman, biar matangnya merata dan warnanya juga cantik merata. Selanjutnya ini udah bisa kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Kita angkat ya, kemudian kita tiriskan. Selanjutnya kalian lakukan atau menggoreng perkedel jagung ini sampai semuanya habis ya teman. Tips cara menggorengnya, pastikan minyaknya ini benar-benar dalam keadaan panas. Dan pastikan adonan dari bakwan atau perkedel jagung ini mengapung ya. Nah, setelah warnanya golden gold seperti ini, kalian kecilkan apinya ya, biar matangnya lebih merata sampai ke dalam. Nah, setelah seperti ini, kalian angkat, kemudian kalian tiriskan. Nah, tekstur dari bakwan jagung ini atau perkedel jagung ini super renyah. Ini wajib kalian coba. Dan ini kriuk-kriuk banget. Nah, kriuknya ini tahan sampai seharian ya. Ini bisa kalian jadikan ide jualan juga. Ini wajib kalian coba. Dan rasanya ini enak dan nagih loh. Nah, untuk resep ketiga ini kita akan buat tumis ikan salam. Berikut cara buatnya. Nah, di sini kita akan marinasi ikannya dengan menggunakan garam dan perasan air jeruk. Ikan yang aku gunakan di sini namanya ikan salam ya di tempat aku. Nah, setelah kita kasih garam dan jeruk, ini kita diamkan 10 sampai 15 menitan. Kemudian kita akan siapkan cabai hijau. Cabai hijau di sini aku menggunakan sebanyak 6 buah. Kemudian kita ambil lagi untuk cabai keritingnya. Di sini cabai keritingnya aku ambil segenggam ya.
kira-kira 8 sampai 7 buah. Tidak lupa kita pakai bawang merah sebanyak 5 siung. Ini kita potong-potong besar-besar aja ya. 5 siung bawang putih kita bagi 2 biar lebih mudah nanti pada saat kita ulek. Kemudian di sini kita menggunakan tomat hijau sebanyak 3 buah. Nah, ini semuanya setelah kita potong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu ya, teman. Sambil kita didihkan air, kemudian kita masukkan cabai hijau yang sudah kita potong-potong. Tidak lupa cabai keritingnya kita masukin semuanya ya. Bawang merah, bawang putih, juga tomat yang sudah kita potong-potong. Nah, ini kita rebus sekitaran 5 menit aja sampai semuanya agak layu. Nah, ini udah mulai layu, kemudian kita matikan kompornya, lalu kita angkat, lalu kita sisihkan. Setelah 10 sampai 15 menit ikannya udah kita marinasi, ini kita akan goreng dengan menggunakan minyak panas ya, teman. Apinya jangan terlalu besar, sebaiknya kita menggunakan api sedang karena ikannya ini mudah hancur ya. Setelah koko bagian sampingnya atau bagian bawahnya, kalian bisa balik ikannya. Kemudian kalian diamkan lagi hingga berwarna coklat keemasan seperti ini. Nah, ikan salam ini kalian bisa ganti dengan ikan jenis apa aja ya teman, sesuai stok di rumah. Nah, ini udah matang, kita angkat, kemudian kita lanjut goreng sisa ikannya. Nah, ini kalian goreng sampai selesai. Sambil menggoreng ikannya, kita akan mengulek bumbu yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini kita masukkan semuanya ke ulekan. Kemudian kita ulek sampai teksturnya agak kasar. Nggak usah terlalu hancur juga ya teman, biar ada tekstur-tekstur cabenya. Kalian kalau malas nguleknya seperti ini, kalian bisa menggunakan blender, tapi sebaiknya blendernya jangan terlalu halus ya. Nah, ini udah cukup seperti ini kita akan tumis bumbunya. Pastikan minyaknya udah panas, lalu kita tuangin bumbu yang sudah kita ulek tadi. Kita tuangin semuanya ya. Karena tadi minyaknya terlalu panas, aku kecilin apinya. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar wangi si cabenya. Kemudian di sini aku tambahin 100 ml air ya, biar nanti bumbunya meresap sampai ke dalam ikannya. Jika kalian ingin menumisnya kering, nggak usah ditambahin air ya. Kemudian di sini aku tambahin sesening, setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir, jika kalian gak suka, kalian boleh skip. Kemudian kita masukkan ikan yang sudah kita goreng, ini kita aduk hingga tercampur rata ya. Pastikan semua bumbu meresap ke dalam ikannya. Nah, ini kita masak sampai benar-benar bumbunya meresap dan airnya susut seperti ini ya teman. Nah, setelah airnya mulai susut seperti ini, kalian bisa matikan kompornya. Lalu ini siap untuk kita angkat dan sajikan. Siapkan piring saji, lalu kita tata ikan yang sudah kita buat tadi. Pastikan ini ditata dengan rapi ya, biar tampilannya lebih menarik lagi ya di atas meja. Nah, ini juga kalian bisa jadikan ide jualan lauk harian. Untuk harganya kalian bisa sesuaikan harga ikan di tempat kalian masing-masing. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat tumis ikan salam ala dapur Sahira Asisa. Jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.